para alim, para habaib, para masyayikh, dan segenap pengurus Syu'biyah Klaten, Bupati Klaten yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak Kesra. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di malam hari ini untuk acara musyawarah Idarah Syu'biyah Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah atau Jatman Kabupaten Klaten. Saya mendapatkan mandat dari Romo Kiai Haji Tikoron Abdullah untuk hadir di Kabupaten Klaten ini memberikan pengarahan terkait dengan pelaksanaan musyawarah Idarah Syu'biyah. Sekaligus tadi ada permintaan untuk membicarakan mengenai pentingnya thariqah. Ini dua amanah yang sangat berat bagi saya. Meskipun demikian, saya akan coba apa yang digariskan oleh pengurus Idarah Wusta tentang bagaimana nanti musyawarah. Musyawarah Jatman sangat berbeda apa yang dilakukan selama ini bila dibandingkan dengan organisasi yang lain, dan harus dipertahankan. Apa yang ditradisikan oleh Jam'iyah Al-Thariqah? Musyawarah itu adem, tentrem, kondusif, tidak ada suara keras. Api-api yang penting istiqomah, berjalan dengan baik. Pengurusnya mewakili dari berbagai unsur thariqah, ya sing Qadiriyah, sing Naksabandiyah, Satoriyah, Sadaliyah maupun yang lain-lain harus ada di dalam setiap kepengurusan. Juga harus memperhatikan daerah-daerah per kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Enak, yang penting musyawarah itu adem tentrem. Karena apa? Jatman selama ini tidak hanya mengembangkan aspek kepentingan, apalagi kepentingan politik. Wong yang dicari ya opo. Nek ciri khas orang thariqah apa meneh kok kedudukan jabatan, swarga ora penting kok. Nek ana wong ahli thariqah sing ngarep-ngarep surga jare niki sik thariqah ajaran. Karena janjinya apa? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku tuju, ridhomu yang aku cari, kan ngoten. Lah kok awake dhewe ngarep-ngarep swarga itu makhluk. Sampeyan kalau mau rawuh di rumahnya Pak Kabak Kesra, ketemu omai ning ora dipethuki Pak Kabak Kesra, kira-kira kepiye? Yang dicari kan bukan surganya, tapi yang punya surga. Itulah thariqah. Napa penting? Dan nek cara belajar dari Sunan Kalijogo tentang syariat, thariqat, hakikat atau makrifat itu kayak wong nikah katanya. Syariat yang ngerti syarat rukun dijalani lewat ijab dan qabul. Duduk di pelaminan kuwi artine syariate entuk, thariqahe entuk. Ning nek mandek semono kersa panjenengan. Lah apa ragat larang-larang jas sing tuku anyar, nek ingin menikmati hakikat harus dilepas. Semua atribut harus dilepas.
menyatu dua jenis suami dan istri dari garwo sigaraning nyowo manunggal, bukan arti menyatunya dua tubuh jadi satu, tapi menyatunya dalam hal rasa, manunggaling rasa, kenikmatan diraih bersama yang akhirnya bisa mewujudkan rasa senasib dan sepenanggungan. Itu hakikat rumah tangga di situ. Nek ngono hakikat itu penting. Ya penting, tapi nek ora ana syariate ya bubar. Ora ana ijab kabule ya dadi kaya kewan. Lah itulah pentingnya antara keterpaduan syariat, tarekat, hakikat maupun makrifat niku mboten kelas-kelasan, tetapi tunggal, menyatu jadi satu, ditinggal salah siji bubar. Disinilah pentingnya tarekat. Apakah tarekat dengan baiat cukup bar kita bubar? Nyuwun sewu dan mohon maaf tidak berniat menggurui, tapi saya hanya menjalankan perintah dari panitia. Kalau wau pun kulaan kathah saniki untuk menyampaikan teng panjenengan mboten mawon. Jadi kalau nggak adunge mboten ngerti pun dikandani ini yang perlu disampaikan. Nah niki kalau basa reke kalau sampai ke kesani kalau mboten dosa wonten mawon. Yang harus kita pahami, kalau kita tekun beribadah niku ora dadi enteng lho. Tambah abot. Nek sampeyan lulus SD niku 6 tahun. Nek ora maka sekolah diajar, nek loro ditambah-tambahke hanya untuk ijazah SD sing ora payu nggo nyambut gawe. Kuwi nglakoni 6 tahun to. Sing nganggo ujian rekoso lulus terus ke SMP luwih abot meneh, lulus meneh tekan SMA luwih abot meneh, tekan sarjana tambah abot, S2 tambah muyer, S3 nek ra kuat tambah majnun. Tapi itu kan harus dilakukan agar derajat kita meningkat. Dulu waktu masih menjadi staf biasa, Pak Kabak Kesran aku ora mikir. Tapi setelah jadi kabak mulai mumet, tamune akeh gawean ra barbar ngoten. Nah, waktu saya belum menjadi rektor itu produktif nulis buku, sak semester bisa 1 buku, setahun 2 buku. Alhamdulillah jadi rektor 4 tahun mau jadi 1 buku. Nah, waktu nentek hanya untuk modoi tamu, koordinasi, rapat, tiap ditemuni anak buah mesti nggawa masalah. Nggih ngoten Pak Kabak nggih. Nah, tiap ngadep mesti nggawa masalah dan semua harus diselesaikan. Nah, nek kuwi berhasil atasan delok munggah tambah mumet meneh. Kone dadi sekda ora kok bermingket. Nah, bertorekoh juga begitu. Ujiannya nggak abot. Pertama keset, dikir sing qadiriyah la ilaha illallah ping 1 sudah 5 tabun habis sholat fardu. Pertama seperempat jam, kok suwe-suwe mau jadi 5 menit saking apali. Nah, kalau sudah dilaksanakan secara rutin, nah inilah artinya kita mengenal manusia yang utuh. Manusia yang utuh itu kan tidak hanya jasmani, tapi ada ruh, ada qalb, ada akal, ada an-nafs atau jiwa. Pendidikan nasional tidak pernah berhasil, insya Allah tidak pernah berhasil karena meninggalkan amanat pendiri republik. Sing dikembangke akali, engko nek pinter dadi ngakali. Nggih mboten?
Padahal lagu Indonesia Raya sing jenengan nyanyi kewu napa? Bangunlah akalnya ngeten. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa. Kalau jiwa itu bersih melalui apa? Tazkiyatul qulub. Ya. Kalau ada 4 jari ini 4 sedulur papat, nek roh itu urusan Allah. Karena yang bertanggung jawab kepada Allah itu bukan roh. Wong edan kuwi yang duwe roh, tapi bebas dari pertanggungjawaban. Ya. 4 ini ono bengkele dewi-dewi. Nek badan jasmani itu rumah sakit daerah. Nek Semarang Karyadi. Nek akal nek sekolahan, nek kolbu ning gone habaib, ning gone ulama, ning gone kiai. An-nufus pun demikian. Nek jiwa ning rumah sakit jiwa. Ono bengkele dewi-dewi, ono asupannya sendiri-sendiri. Nek jasmani gizi yang cukup, berimbang, berlebih ya ora apik. Berimbang, istirahat yang cukup, turu terus ya ora apik. Olahraga yang cukup tapi olahraga terus ya jadi ora apik. Imbang. Itu prinsip jasmani. Kalau akal dengan nek coro santri jari ya tarbiyah, ya tadris, ya taklim, dijalankan semua lewat proses alladzi allama bil qalam, lewat proses belajar mengajar, urusan sekolahan, urusan kampus. Niku tak cukup, belum cukup. Karena akal itu bisa berkembang dengan sendirinya kalau jiwanya baik lewat tazkiyatun nufus, tazkiyatul qulub. Tazkiyatul qulub itu lewat zikir yang dikembangkan oleh thariqah. Kalau tazkiyatun nufus itu lewat pengendalian hawa nafsu, bisanya harus dengan lewat riyadhah, memperbanyak puasa. Loh. Sing jenengane Ki Rangga Warsita ki waktu nyantri bedik gawene keplek main dadu. Waktu di pondok pesantrennya Kiai Imam Besari Ponorogo, oleh Kiai Imam Besari dihukum kon kungkum karo poso 40 dino, buka sahur gedang kluthuk. Kok ora bebelen ya wallahu alam. Makna riyadhah ngaten. Tapi setelah selesai 40 hari kok ternyata santri beling tadi bisa menjadi badal Kiai Imam Besari. Nek Kiai Imam Besari berhalangan mucal, Ki Rangga Warsita sing genteni lho. Kula nek dibandingke sekolah SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, sarjana zamanku mbiyen ki 5 tahun setengah. Karena nganggo sarjana muda, S2 2 tahun setengah, kemudian S3 4 tahun, di total 7 tahun. Kalah karo riyadhah 40 hari loh. Nabi Musa juga menjalankan riyadhah di Bukit Tursina juga 40 hari. Nek panjenengan tahajud tanpa pernah putus minimal 40 hari, insya Allah akan datang hikmah-hikmah dari Allah yang akan mempengaruhi jiwa kita. Dan itulah bimbingan thariqah. Nggih ngati-ngati kadang-kadang nek pun apik niku nggih muncul ujian, mulai weruh barang gaib. Nek sampean berburu ngoten mangke insya Allah dadine dukun. Kau mulai pinter nambani wong, entek-entek dadi dukun, itu ujian. Sing bahaya melih ujian yang ketiga. Wis muli wirid terus riyadhoi terus cahaya wajah bersinar terang, hatinya sejuk. Sapa wis sing cedhak rumangsa tentrem, akhire lawan jenis juga mulai terpikat lho. Mula nek nggon wayang Janaka nek tapa diparani widodari wudu. Nah, sing ora gelem sapa? Ini berkah lho. Lah
Ujiannya itu akan terus saja, nggak akan ada habis-habisnya. Makanya budaya Jawa itu luar biasa. Saiki Jawa ini jari ilang Jawa ini. Ndak jenengan tasih saged maca Hono Caraka. Kangelan. Padahal Hono Caraka itu luar biasa. Itu Islami. Hono Caraka ana utusan Data Sawala sing ora tahu sulaya senantiasa menepati janji, tugas pokok dan fungsinya. Padha jayanya moga bathanga. Padha sektine sampai ajal menjemput. Artinya hidup ini Allah mengirimkan dua utusan sing konsisten antara ashabul yamin karo ashabus shimal, antara malaikat kafalah sing nuntun apik-apik nafsu mutmainnah karo sufiyah, di samping itu ana kirin sing ngajak sing elek-elek yang namanya ashabus shimal diwakili sifat amarah karo lawamah lho. Kuwi nggodho terus ngantek nyawa wis tekan kene lho, isih digodho konsisten. Antar ashabul yamin karo ashabus shimal. Kita ikut yang mana? Niku godane abot alus. Maka disinilah pentingnya mursyid. Ojo terus baiat sing penting wiridan wis dianggap selesai. Lah itu bahaya. Bimbingan terus menerus itu menjadi penting karena hal-hal yang bersifat gaib itu harus didiskusikan, ditaskehkan sama mursyidnya, sama ulama yang masih hidup, karena jangan sampai kita tersesat karena bisikan itu angel bedake kuwi sing teko jin, kuwi sing teko iblis, apa sing teko malaikat. Lah nek awake dhewe maca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kados pundi? Pada saat munajat datang cahaya, woi, ana rabbuka, akulah pangeranmu. Nah, sejak Kanjeng Syekh ngoten, nur ala nur, cahaya di atas cahaya, gun surat An-Nur, kayak dikandake kaya ngono. Tapi disebutke, aku sudah ridho dengan ibadahmu. Mulai sekarang sudah tidak ada lagi batas antara haram dan halal. Jadi apa-apa dilakoni entuk. Karena senantiasa mendapatkan bimbingan, Syekh Abdul Qadir Jilani tidak mengikuti, tapi hanya mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ikhsa ya lain. Minggato kowe ngono. Nah, artinya apa? Orang-orang hakikat pun kembali ke syariat. Syariatnya apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak pernah menyerupai sesuatu. Dan Allah juga tidak pernah mengajarkan atau memerintahkan umat manusia ini untuk berbuat mungkar loh. Balikin syariat melih. Makanya tatanan hukum itu menjadi penting. Lampu abang hijau niku nggih, pentingnya apa? Mencegah terjadinya kecelakaan. Lampu abang hijau niku. Tapi sombong, aku ki supir sing ahli. Lampu abang tak terak, tak jamin aku ora tabrakan. Tapi tetap ditilang napa mboten? Tetap ditilang karena itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Pentingnya itu apa? Itulah untuk membedakan mana yang taat, mana yang tidak taat. Loh. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata kita mengenal diri kita itu menjadi lebih utama. Man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan lebih mengenal Tuhannya. Awake dhewe iki aja mengenal fisike. Pak Tarom sing ndi? Iki batang iki calone. Nggih mboten? Nek Allah menghendaki Tarom mati di sini, apa yang di sini?
Oh, itu bangkainya atau jenazah Pak Tarom. Lah Pak Taromnya di mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan ngoten. Kita selama ini hanya fokus mengenal kurungannya, mengenal fisiknya, tidak mengenal isinya. Karena isi itu tidak bisa diandalkan dengan panca indera. Mengenal isi Gus Yen yang seperti apa, kalau kita mengenal pribadinya, mengenal isinya. Jangan sampai mengenal namanya, tidak mengenal yang punya nama. Itu juga bahaya. Adil dikir Allah 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 mangewu, Allah 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 sewu, nganti dadi 11.000 diapalke. Ngono tak cukup, tanpa bimbingan mursyid tidak mengenal siapa Allah itu. Jadi tidak hanya menyebut nama Allah, tidak hanya mengenal nama Allah, tapi juga mengenal yang punya nama. Dan itu hanya bisa lewat bimbingan mursyid. Maka yang namanya tawajuhan itu menjadi penting. Orang terus berbaiat plus hilang, yang penting wiridnya tak lakoni misalnya gitu. Nah, itu pentingnya hubungan antara guru dan murid itu lestari, terbina dengan baik melalui tawajuhan ataupun kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh mursyidnya, itu menjadi wadah untuk membimbing. Jadi kalau hanya mengenal nama, Pak Yai Dikron saya kenal, kenal namanya. Pak Yai Dikron kesini kesel, serbane dikeke Pak Subki. Nah, karena hanya mengenal nama, ngerti ini kiai iki sing serbanan, sing diambungi tangane Pak Subki, Pak Yai Dikron ning guyu-guyu karo ning gurine misalnya. Loh. Itu akibat mengenal nama, tidak mengenal yang punya nama. Loh. Dan itu berarti kita hanya mengenal Allah tapi tidak mengenal yang punya nama itu. Siapa Allah yang sebenarnya? Dia seperti apa? Itu tidak bisa dilogika. Pertajam mata hati. Makanya simbolnya kalau dalam cerita dalam Al-Quran, pertemuan tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, 3 peristiwa perahu dirusak, itu artinya jangan hidup ini jangan mengandalkan alat. Ojo mengandalkan panca indera. Meripat iso salah melihat, telinga bisa salah dengar, mulut bisa salah ucap, tingkah laku kita bisa salah tingkah, pemikiran kita bisa berakibat salah faham. Tapi pertajamlah mata hati. Anak dibunuh, lu hakikat kok ki anak tak pateni. Lho kok dipateni kan ki urusane karo polisi. Polisi kan goblok, ora ngerti bahwa sok gede kuwi cah iki dadi bandit sing gede, tetap sama di penjara loh. Nah, karena katanya hakikat itu tidak boleh ninggal syariat. Lah maknanya apa? Anak dibunuh itu simbol membunuh hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kelakuannya kayak cah cilik, kabeh permintaannya njaluk dituruti, ya kan? Nah, maka harus dibunuh hawa nafsu itu, supaya kita tidak terbawa sama hawa nafsu kita. Dan rumah dibangun itu bukan program bedah rumah. Rumah dibangun itu disimbolkan membangun jasmani kita. Di sini tersimpan harta karun. Nah, awake dhewe sehat, kerja produktif, kira-kira ngentuki duit, itu harta karun apa enggak? Lah nek sampean ora memelihara jasmanimu, kemudian menjadi sakit, orang ngentokke bondo ning malah ngentek-ngentekke bondo, ora ninggali harta malah ninggali utang. Nah, itu pentingnya. Maka membangun manusia seutuhnya adalah membangun jiwanya, membangun badannya, akalnya cerdas, hatinya bersih, nafsunya terkendali. Itulah pentingnya kerjasama antara umarok, pemerintah, ya, dunia pendidikan itu menyatu. Karena
Di dalam Al-Quran tidak hanya akalnya lewat alladzi allama bil qalam, tetapi juga allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Lewat apa? Nek awake jare lewat ilham. Nek bangsane awake delalah, mau kok ya aku ngerti jawabane. Ini kan ilmu delalah, itulah yang namanya petunjuk-petunjuk keilahian. Kalau kita mengasah potensi diri kita itu akan menjadi insan-insan yang brilian. Profesor tidak harus yang bergelar akademik di kampus, tetapi bisa kita lihat Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ora usah nganggo titel, dunia mengakui. Karena keahliannya, karena jiwanya yang bersih itu dengan sendirinya. Nek cara komputer kuwi harddisk iki resik gede kapasitasnya, diisi program apapun masuk. Tetapi nek harddisk cilik kebak virus di keisi program gede sithik, insya Allah lemot. Nah, makanya pendiri republik itu bukan orang sembarangan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu karena apa? Dasarnya hanya mahabbah, cinta tanah air. Nek dasari cinta, awake dhewe jamanku cek enom apel 3 jam rasanya kurang. Nah, nek kita wis tuwa iki, kayak saya kan oversweet ya, sudah 62, wis oversweet, punjul ke swidak. Mestinya pada saat bermunajat sholat kepada Allah itu tidak hanya sembah rogo jari Ki Ronggo Warsito, tetapi juga melibatkan rasa. Ada sembah roso, ada sembah sukmo, ada sembah cahyo, ada sembah yang dalam arti seluruh hidup kita mengabdikan diri hanya kepada Allah. Ada dasar mahabbah. Nek tekan mahabbah, insya Allah Indonesia tentrem kabeh karena dasarnya cinta. Kayu sing Kristen rasa dia apa-apa ku yo weke Gusti Allah. Apakah karena anjing itu hukumnya najis mughaladhah mulutnya, kalau Pak Kabak Kesra itu punya anjing kemudian boleh aku bunuh? Nek kira-kira aku bunuh Pak Kabak itu marah apa enggak? Nah, wong Yahudi, wong Nasrani iki yo weke Gusti Allah. Nah awake dhewe sakiti sing duwe nggih nderek nesu lah. Maka dasarnya kita cinta seluruh komponen bangsa yang beraneka macam suku bangsa itu, semuanya adalah satu negara, semuanya adalah milik bangsa, semuanya juga merupakan hamba-hamba Allah. Maka wajib bagi kita untuk mencintainya, karena mencintai ciptaannya berarti juga mencintai yang menciptakan. Lu kan enak Apple to niku. Jadi wong toriko niku kudu niku luar biasa tenan. Di saat dunia carut marut karena hanya mengejar angka-angka kuantitatif, ya, polisi berhasil, dia katakan berhasil sebagai Kapolres kalau menindak sekian kejahatan. Hakim dianggap sukses kalau bisa memenjarakan sekian banyak orang, seolah-olah tujuan negara itu adalah untuk memenjarakan rakyatnya. Kan bubar kabeh kalau maknanya hanya mengejar angka-angka kuantitatif. Sholat pun demikian, kalau tidak berkualitas dalam arti tidak melibatkan rasa. Jadi ini kita harus yakin, la tudrikuhul absaru wa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Allah yang melihat kita. Nah awake dhewe kan isih mripate rada blereng, poroe nek bondo nek duit tajem. Nek mata hati kita nggak kelihatan, ya tidak merasakan kehadiran Allah. Tapi yang bisa merasakan, karena sembahyang itu tidak hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya, juga kolbunya, juga rohnya. Maka waktu yang 5 menit itu terasa sangat kurang. Semalam pun terasa kurang kalau mahabbah itu menyertai setiap perbuatan kita. Pekerjaan jabatan apapun, kalau dasarnya cinta, insya Allah enteng. Saya membuktikan kok.
tahun 85-86 saya sudah jadi hakim, gaji saya 81, tunjangan saya 242.000, total 320-an. Saat itu sudah luar biasa. Jadi Pak Kabak Kesra itu jadi pegawai negeri saat itu seperapati gajiku lah. Tetapi saya tinggalkan hanya karena memilih kesenangan loh. Senengannya apa? Mulang. Padahal jadi guru gajiku 7.500 sebulan loh. Tapi dasarnya seneng ya sudah, insya Allah ada keberkahan. Dan ternyata urusan sugih miskin itu bukan urusan kita. Kita tuh kerja maksimal mungkin, Allah yang menggaji loh. Enak kok urip niku kok. Jadi kita jalankanlah apa yang menjadi tugas pokok fungsi kita dengan sebaik-baiknya atas dasar cinta, dengan dasar ikhlas karena taat beribadah kepada Allah dalam bentuk apapun, insya Allah keberkahan itu akan ada. Tanpa itu isine aku mulang sasiki ping pira, engko honorku ping pira, wektumu entek kanggo ngitung-ngitung honor. Engko nek ana mlesete kak bagian keuangan diunek-unekke. Engko nek ana punjuli meneng wae. Lah kan bubar karena hanya menghitung hartanya. Insya Allah hidupnya hanya habis untuk hal-hal yang demikian. Maka ulama-ulama dulu itu guru ngaji ora bayaran, nek perlu panganan digaweke Mbah Sirot Karanganom, saya nyantri di sana tiap dina Rebo ngaji kitab Minhajul Abidin itu dikei maem loh. Kiai wis aku ora bayar isih dikei mangan. Angel nggih. Tapi orang dadake melarat kok. Nah, kenapa kita tidak yakin? Nah, dengan thariqah itulah kita bisa membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, sehingga nantinya dalam segala gerak aktivitas kita akan senantiasa terbimbing oleh cahaya Tuhan, cahaya keilahian. Tentrem, adem, uripe yang gue berkah. Wong hidup bab rezeki itu kayak gelas nih lho. Nek gelasnya resik dikai banyu putih gak layak minum kok. Nah, tapi dikai susu pun, tapi kalau gelasnya tuh ada tai cecaknya, kampul-kampul pun jangan tegel kunjuk. Dibuat kabeh kan? Nah, makanya bangunlah jiwanya, bersihkanlah jiwanya lewat dzikir, lewat riyadhah, lewat puasa, tahajud malam dan sebagainya. Itu jiwa kita akan menjadi bersih, hati kita bersih, ilmu apapun yang masuk ya akan bermanfaat, rezeki apapun yang kita terima juga cukup dan membawa manfaat. Enggak nalar, kadang-kadang memang hidup enggak usah dinalar, jalani. Nah, kalau insya Allah kita dengan membangun budaya thariqah seperti ini bisa lestari, insya Allah dunia akan tentram. Di tahun 63, 64 sampai 65 mangan angel, saya ngalami mangan tikus. Dienggo lawuh, nek bar sekolah ngoyak-ngoyak tikus, tikusnya diketok buntute, tikusnya dibakar dienggo lawuh, buntute digawa ning kawedanan, diijolke susu. Tekan omah dijaluk makane, dikumpulke susune, didol karo zina, diijolke gaplek. Hanya untuk makan. Karena apa? Saat itu kita dibenturkan dengan paham ateis yang tidak mengenal Tuhan. Aku tahu diulang, kowe sembayang nggo apa? Saya kelas 1 itu. Nek pancen Gusti Allah ana nembungo, duh Gusti kula nyuwun permen, melek ana permene. Saiki ngomong, Pak Guru kula nyuwun permen, Pak Guru kula nyuwun permen. Pak Gurune ngentokke permen dikei jiji. Kuwi bedane Gusti Allah karo Pak Guru. Saya masih menerima pelajaran seperti itu oleh guru yang PKI itu. Maka azab ya datang. Tapi saat PKI meletus, orang lari ke masjid semua, lari ke musola-musola. Jadi turu pun di musola,
langgar penuh, maka heran, tikus satu pun tidak ada, bangkainya pun juga tidak ada. Dan seketika hujan turun, akhirnya tanaman jagung itu setinggi-tinggi orang dewasa tangannya menggapai ini, pohonnya buahnya besar-besar, saking akai ora kok bermanen, yo ora ono sing maling loh. Jadi kalau semuanya itu kembali kepada Allah, maka urusan itu akan selesai. Kan penak tuh. Hanya karena kita tidak mengikuti budaya tarekoh, biasanya kita terus ngejar hawa nafsu kita, nuruti askabus simal, nuruti angkara murka kita, lawamah kita, maka yang terjadi adalah sifat lawamah, sifat gagas dalam bahasa Semarang, nek Klaten nyuwun sewu mungkin lebih halus ya. Nah, itulah yang harus kita kembalikan. Melestarikan tradisi tarekoh berarti itu wujud membangun manusia seutuhnya, seimbang, olahraga, olah pikir, juga olah rasa loh, imbang itu. Apa-apa meh jiwit koncone, nek dijiwit ki lara kok. Ono ajaran tokoh tarekoh Qadiriyah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngrasani wong hormati wong tua itu penting, karena wong tua ke akeh pengalamane, akeh ilmune, wajib dihormati. Karo cah sing cilik disayangi, cah cilik iki urung duwe dosa, mesti mlebu swarga lho. Wong pinter dihormati karena dengan ilmunya hidupnya akan lebih bermanfaat. Wong goblok ya dihormati, disayangi karena wong bodoh kuwi ternyata luwih enteng tanggung jawabnya ketimbang wong pinter. Nah, ini kan berarti mengajarkan cinta pada kesemuanya, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, yang tua maupun yang muda, semuanya adalah hamba-hamba Allah yang wajib dicintai, wajib disayangi. Dan kalau itu terjadi, maka kehidupan ini akan penuh harmoni. Wong ki ora kudu seragam. Maling ku yo jahat, nih yo gawake berkah. Kalau nggak ada maling, nggak ada penjahat, banyak pengangguran, polisi, jaksa, hakim, pengacara, domblong orang gaweane. Dari yang jelek saja, itu ternyata banyak membawa berkah, rezeki yang melimpah. Saya ikut dilibatkan, panggil sebagai saksi ahli hukum pidana, dimintai keterangannya untuk bayaran. Nanti di penjara dipanggil penyuluh agama untuk menyadarkan agar kembali ke jalan yang benar, untuk honor meneh. Ternyata dari hal yang jahat saja bisa mendatangkan banyak rezeki, banyak lapangan pekerjaan. Tapi tidak berarti yuk maling kabeh. Itu namanya tidak soleh. Jadi ya memang tugasnya harmoni itu. Sing bagian maling ya ono sing bagian maling, sing bagian nyekel ya ono sing nyekel, sing bagian nuntut ono sing nuntut Pak Jeksa, sing bagian mengadili juga ada. Itu kayak wong main gamelan, sing kapan gong dimainke, kapan kempul dimainke, kapan kendang dimainke. Kalau semua mengikuti aturan akan tercipta musik yang indah karena nyanyikan, ditabuh dengan orang-orang yang faham akan seni musik. Dirungokke nggih nyaman. Nek sampean seneng kendang, sing main kendang kabeh ya ora iso menikmati apapun. Ya, jadi seragam itu juga enggak enak. Nek wong kabeh mengenal agama Islam, insya Allah Fakultas Usuluddin tinggi IAIN jurusan perbandingan agama nggih tutup. Gitu. Karena adanya aneka agama itu, ada jurusan perbandingan agama di Fakultas Usuluddin IAIN. Nah, jadi ternyata apapun itu membawa banyak keberkahan. Jadi apapun yang Allah ciptakan pasti membawa manfaat, termasuk virus corona ini. Kalau kita yakini pasti ada manfaat, manfaatnya luar biasa. Sing biyen orang ngerti pendidikan daring, saya ngerti daring loh. Saya menjadi timnya Belmawar Dikti berceramah, nek biasanya keliling se-Indonesia, ini cukup di rumah pakai Zoom loh.
ngirit waktu, ngirit tenaga. Tidak harus pergi meninggalkan rumah, dolanan putune ngomong paling-paling 1,5 jam selesai. Pekerjaan tidak harus ngomong yang sama, perjalanan ke Papua bisa sekian jam. Nah, ini kenikmatan, ternyata keberkahan dari corona ini membuahkan apa? Penelitian-penelitian untuk mencari obat, vaksin yang bisa mencegah, bisa menyembuhkan. Riset dijalankan, nanti nek ketemu obat, sumber rezeki bagi yang menemukan, sumber rezeki bagi yang menjual, sumber rezeki bagi yang nyuntik kilo. Nah, jadi itulah yang namanya hikmah di balik segala hal, bahwa apapun yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Dengan memahami yang demikian, kita yakinlah bahwa hidup ini memang penuh tantangan, karena hidup ini medan perjuangan untuk dinyatakan lulus dalam ujian. Dan itu tidak hanya dengan akal, tapi juga dengan jasmani yang sehat, dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih, niat yang baik, cara yang baik, tujuan yang baik, maka semuanya akan menjadi baik. Ini hal-hal yang perlu saya sampaikan sesuai dengan permintaan dari Idaroh Syu'biyah mengenai thariqah. Semoga ada yang bisa diambil manfaat. Saya terima kasih sudah diberi ilmu yang cukup banyak di Klaten ini, sehingga saya bisa bicara apa yang saya dapatkan, yang insya Allah juga menjadi pelajaran bagi saya. Karena belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal masa, siapapun. Guru itu bisa yang lebih tua, yang lebih muda, bahkan dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, seluruh alam ini bisa kita jadikan guru. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Oleh karena itu, saya atas nama dari pengurus Idaroh Wusto dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Idaroh Syu'biyah Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mutabaroh An-Nadiyah Kabupaten Klaten saya nyatakan dibuka. Yang berarti pengurus masa lalu dinyatakan domisioner untuk kemudian disusun kembali. Prinsipnya pemerataan di tiap wilayah harus ada keterwakilannya, kepengurusan di tiap cabang thariqah, baik thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Kholidiyah, Sadaliyah, Saturiyah maupun yang lain bisa terwadai, terakomodir dengan baik, karena semua harus difahami thariqah itu bukan ghoyah, bukan tujuan, tapi hanya wasilah, perantara untuk kita lebih mengenal Allah, supaya kita bisa cinta pada Allah dan dicintai oleh Allah. Demikian harapan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.